Kehidupan rumah tangga suami istri ini boleh dibilang tidak mulus di awal. Penuh liku-liku. Terutama karena tuntutan ekonomi yang semakin tinggi, sedangkan penghasilan sangat pas-pasan. Sang suami yang mencoba berbisnis berkali-kali gagal dan bangkrut. Ia kemudian meminjam mahar pernikahan istrinya untuk mencoba bisnis yang baru. Tapi apes bagi sang suami. Ia justru ditipu oleh mitra kerjanya. Bahkan kali ini dia terlilit banyak hutang di mana-mana. Ya karena kepepet, suami istri ini sampai harus menjual satu persatu perabotan rumahnya untuk melunasi hutangnya. Akan tetapi sayang, bahkan hingga barang yang mereka miliki habis pun, bisnis mereka masih belum menemui titik terang. Hingga akhirnya rumah satu-satunya tempat mereka berteduh itu harus dijual untuk melanjutkan hidup. Paham dengan situasi ini, sang suami pasrah bila sewaktu-waktu si istri meninggalkannya. Tapi si istri memutuskan untuk tegar mendampingi suaminya. Hingga kemudian, bisnis yang dijalankan si suami mulai membuahkan hasil. Semakin hari, buahnya semakin besar. Hasilnya semakin berlimpah dan suami istri ini mulai hidup nyaman. Akan tetapi, seiring dengan besarnya bisnis sang suami, dia terlibat skandal dengan seorang gadis berusia 24 tahun. Ya, perselingkuhannya ini pun terdengar sampai ke telinga sang istri. Namun, bukannya mengaku salah dan meminta maaf, sang suami justru mengatakan akan menceraikan istrinya dan segera menikahi gadis tersebut. Tidak bisa dibayangkan lagi betapa hancurnya batin sang istri mendengar keputusan suaminya itu. Namun, perasaan itu hanya berlangsung sesaat. Buru-buru diusapnya air matanya, lalu dia sunggingkan senyum tulus di tengah linangan air mata pedihnya. Kalau kamu mau pergi bersama gadis itu, pergi saja, Mas. Aku sudah tahu dari dulu, cepat atau lambat, kamu akan ninggalin aku. Ya, aku memang gak pantas buat kamu. Yang penting, kamu jaga kondisi ya. Jaga kesehatan kamu. Aku doakan kamu bahagia. Mendengar kata-kata lembut sang istri, si suami menyesal dan menangis. Ia merasa sudah terlalu egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Sementara istri yang telah dia sakiti justru masih memikirkannya. Ia merasa begitu berdosa dan menyalahkan dirinya. Ya, sambil terisak-isak ia berkata, "Kenapa kamu tidak marah, istriku? Kenapa kamu tidak menamparku? Lebih baik kau marah dan tampar aku daripada kamu seperti ini." Air mata sang suami meleleh di pipi. Tubuhnya bergetar hebat menahan rasa haru. Kemudian ia berlutut mencium tangan istrinya dan berkata, "Aku akan batalkan pernikahanku dengannya. Maafkan aku yang sudah buta selama ini." Ya, sahabat Bunda, terkadang seseorang bisa dibutakan oleh dunia yang menyilaukan. Tapi kejernihan dan kesucian hati seringkali menjadi cahaya yang membuka mata hati yang tertutup.